Unyil mau ajak berkunjung ke negeri Sakura. Udah tahu dong ya. Ya, inilah negeri matahari terbit, Jepang. Yuk, kita kemon. Sampai Jepang gak lengkap rasanya kalau nggak nyobain makanan khasnya. Udah kenal kan ya sama mie khasnya orang Jepang? Iya, ramen. Ramen, mie yang disajikan dalam kuah kaldu panas ini merupakan kuliner ikonik dari negeri Sakura. Sudah dibuat sejak tahun 1868. Biasanya disajikan dengan nori, daun bawang, sayuran, serta telur rebus. Bahkan ada mie ramen instan dengan berbagai rasa seperti ramen kari, udang, sayuran, bahkan lemon pedas. Berbeda dengan mie di ramen yang teksturnya lembut dan lurus, mie ayam di Indonesia biasanya lebih kenyal dan keriting. Pelengkapnya jelas, ayam semur, sayuran, dan kerupuk pangsit. Kalau kalian lebih suka yang mana nih? Bukan hanya negara maju, negeri yang satu ini juga dikenal karena kegemaran dan kepiawaiannya dalam menikmati dan menyajikan seafood super segar. Di pasar ikan Yaizu, di kawasan Shizuoka yang berbatasan langsung sama Samudra Pasifik, kita bisa menikmati beragam seafood segar dan nikmat. Salah satu olahan ikan favoritnya adalah katsuo chigire alias ikan cakalang asap. Bikinnya cuma diasap aja sampai matang sempurna, tanpa dikasih bumbu apa-apa. Orang Jepang biasanya langsung makan gitu aja loh, karena rasanya sudah enak banget. Ada lagi yang namanya katsuo tataki. Ikan cakalang potongan yang bisa diolah jadi berbagai menu. Geser ke Osaka, ada nih yang namanya Kuromon Market. Pasar seafood segar langganannya para chef. Di sini segala jenis seafood ada loh, mulai dari baby gurita, kerang, udang, dan kepiting raksasa, sampai daging ikan paus. Wow, yang lebih ekstrim juga ada nih. Ini dia ikan fugu alias ikan buntal. Ikan yang punya racun paling mematikan kedua di dunia. Orang Jepang sih sudah mengkonsumsi ikan beracun ini sejak era Jomon. Sekitar 2300 tahun yang lalu. Yap, asal mengolahnya benar. Racun yang ada di hati, kelenjar kelamin, kulit, sama usus ikan fugu gak bakal menyerap ke dalam daging. Jadi aman dikonsumsi. Makanya yang masaknya gak boleh sembarangan ya, harus yang ahli. Jadi gak heran, buat jajanan street food harganya lumayan pricey. Seporsi ikan fugu goreng aja bisa sampai 135 ribuan. Sementara ikan fugu bakar harganya 200 ribuan. Kalau lihat makanan Jepang, ya sushi, sashimi, ramen, pastinya menggiurkan ya. Karena terlihat segar dan berwarna cerah. Tapi yang ini jangan sampai kemakan ya, bukannya unyil pelit nih. Ini adalah replika makanan, alias tiruan untuk pajangan di restoran. Di Jepang, seni membuat replika makanan sudah dikenal sejak puluhan tahun silam. Salah satu perusahaan yang membuatnya ada di daerah Maizuru, kota Tokyo. Di sini tiruan makanan dibuat sama persis dengan makanan aslinya. Ukuran, bentuk, dan warna semua persis. Dulu tiruan ini hanya berbahan lilin. Sekarang digantikan dengan resin sintetis agar lebih mudah dibentuk. Mesin pencetak dan ovennya juga lengkap. Kalau sudah jadi, tinggal disusun deh. Di sini, menjaga detail dan ketelitian menyusunnya melebihi cara menyajikan makanan aslinya loh. Seperti menyusun butir-butir nasi tiruan ini misalnya, termasuk melukis atau memberi warna semirip aslinya. Awas, jangan sampai salah makan ya. Bunga-bungaan ini juga tiruan, tapi bedanya yang ini bisa dimakan. Terbuat dari clay, tapi bukan clay tanah liat ya.
Tapi edible clay dari berbagai jenis tepung. Tepung maizena, tepung tapioka, dan tepung beras. Tepung ini digunakan karena lebih mudah dibentuk dan bertekstur lembut daripada terigu. Hasil adonannya bisa dibuat sekreatif mungkin, seperti pakai cetakan kayak gini. Untuk tahap penyempurnaan, pakai pewarna makanan bubuk ya. Meski terkenal dengan teknologi canggih, orang Jepang masih banyak yang percaya mitos. Salah satunya, mitos soal memelihara ikan koi membawa keberuntungan. Simbol kebanggaan dan simbol panjang umur. Yuk berkunjung ke peternakan Yoshida di kota Tokyo, Jepang. Tempat budidaya ikan koi ini sudah ada sejak tahun 1921. Di negeri asalnya sini, ikan koi biasa disebut nishikigoi. Artinya ikan mas yang berwarna terang. Ikan koi bisa hidup sampai 40 tahun. Bahkan ada juga yang pernah memecahkan rekor hingga 300 tahun. Gak heran kalau ada ikan koi yang dihargai sampai triliunan rupiah. Untuk mendapatkan warna kulit ikan yang cerah, makan koi harus bervitamin. Makanan ikan koi ini bahan dasarnya dari ekstrak ikan yang tinggi kandungan protein. Makannya nggak banyak kok, cukup 1 kali sehari. Ciri-ciri ikan koi yang sehat adalah warnanya cerah seperti ini. Tuh, cantik-cantik kan? Semakin cerah dan unik corak warnanya, harganya pun akan semakin mahal. Rekor harga ikan koi termahal di Jepang adalah 1,2 triliun rupiah. Dalam 1 bulan, ikan koi dari tempat ini bisa terjual sebanyak 48.000 ekor. Soal kualitas, koi Jepang ini banyak peminatnya dan diekspor ke luar negeri juga. Udah capek belum? Ikut unyil muter-muter. Tenang aja, kita juga bisa nih nyobain beca ala Jepang. Sebutannya riksha. Diambil dari bahasa Jepang jinrikisha, yang artinya kereta yang ditarik manusia. Nah, udah kelihatan kan ya bedanya sama beca yang di Indonesia? Kalau beca di Indonesia, rodanya 3, digoes sama pak becanya di belakang, dan bisa untuk angkut orang atau barang. Kalau di Jepang, jinrikisha ini ditarik oleh manusia dari depan dan khusus diperuntukkan untuk wisata teman. Tapi ngomong-ngomong, ini adalah beca termahal di dunia. Untuk 1 kali perjalanan 2 orang penumpang, harga yang harus dibayar adalah 10.000 yen atau sekitar 1 juta rupiah. Widih. Tapi mahalnya bukan karena ditarik dengan tenaga manusia ya. Si penarik becanya juga akan menjadi pemandu wisata dan memberi rekomendasi tempat favorit dan kuliner unik di kotanya sambil bonus di foto-fotoin kayak gini. Keren! Salah satu teknologi transportasi yang terkenal di Jepang adalah ini nih, si kereta peluru alias Shinkansen. Dengan kereta ini, perjalanan menjelajah negeri Jepang bisa jadi jauh lebih cepat. Shinkansen memiliki kecepatan mulai dari 300 km per jam. Dan seri tercepatnya bisa mencapai 600 km per jam. Wah, kebayangkan ngebutnya. Kayak dari Jakarta ke Surabaya cuma butuh 1 jam aja. Diperkirakan sudah ada 10 miliar penumpang yang menggunakan jasa Shinkansen ini loh. Dan tidak pernah ada satupun insiden kecelakaan selama 50 tahun beroperasi. Wah, keren! Penasaran mau ngerasain naik kereta cepat kayak gini? Tenang, gak harus jauh-jauh ke Jepang kok. Indonesia juga sudah punya kereta cepat kok untuk rute Jakarta-Bandung. Kecepatan kereta ini bisa mencapai 350 km per jam. Jadi Jakarta-Bandung yang berjarak 142 km hanya butuh 35 menit aja kok. Mantap kan? Kabar baiknya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan mulai beroperasi 18 Agustus ini loh. Unyil udah gak sabar juga nih mau coba.
ada banyak kakak-kakak yang pakai baju Jepang tuh. Ada yang tahu apa nama pakaian tradisionalnya orang Jepang ini? Yang nyebut kimono gak salah, yang nyebut yukata juga benar kok. Kimono biasanya berbahan tebal dan dipakai untuk acara adat karena lebih sopan. Sedangkan yukata adalah pakaian tradisional Jepang saat musim panas. Yukata juga bisa dipakai sehari-hari karena lebih santai dan berbahan lebih tipis. Kalau sudah pakai kimono, harus lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Termasuk sandal kayunya ini, alias geta. Geta sudah dipakai turun-temurun sebagai warisan budaya, terutama saat perayaan adat sambil mengenakan kimono. Fungsinya sama kok, yaitu untuk melindungi kaki dari jalanan dan juga menjaga kebersihan baju. Soal nyaman, jangan diragukan. Sandal kayu mirip ini juga ada kok di Indonesia. Ini dia, sebutannya kelom gelis asli Tasikmalaya. Kata kelom diambil dari bahasa Belanda yaitu klompen, yang berarti sendal kayu. Sedangkan gelis adalah bahasa Sunda yang berarti cantik. Makanya sendal kayunya bagus-bagus kan? Nyil, jadi kagak nih nganter Mpo lihat di atas? Kita window shopping juga kagak ngapa-ngapa deh Nyil. Kok jadi window shopping sih, Po? Katanya pengen lihat khusus bikin tas. Jadi nggak nih, Po? Nah, Po mah pengen banget Nyil. Di mana emang tempatnya? Udah dandan cantik dong Po ya. Udah, gak usah pakai dandan segala, Po. Udah cantik kok. Kalau dilihat lewat sedotan. Ye, dia malah ngeledek lagi. Udah nyok kita kemon Nyil. Maaf deh, Po. Ya udah, yuk